seorang wanita yang dia berpakaian namun tidak taat pada Allah. Dia berhijab namun tetap bermaksiat pada Allah. Dia berhijab tapi menyibukkan dirinya dalam maksiat pada Allah. Yang ketiga adalah yang langsung secara zohir, secara langsung. Dia berpakaian tapi ternyata auratnya masih terlihat. Dia berpakaian tapi ternyata ketat. Dia berpakaian tapi ternyata transparan, gitu kan ya. Saking ketatnya orang bisa mengetahui bentuk tubuhnya. Saking transparannya ketika misalnya ada cahaya matahari, orang bisa mengetahui bentuk yang di dalamnya. Ini adalah bagian daripada yang disebut dengan kasiyatun ariyah, berpakaian tapi telanjang. Lalu bagaimana dengan berlenggak-lenggok tadi, mumilatun ma'ilat? Ulama-ulama juga mengatakan mereka yang kemudian dianggap mumilatun ma'ilat adalah mereka yang sangat haus perhatian laki-laki. Yang ketika sebuah perbuatannya itu ditujukan untuk mencari perhatian laki-laki. Upload foto yang paling bagus gitu kan ya. Lalu kemudian untuk dikomentari, dan senang sekali dikomentari oleh laki-laki. Subhanallah ukhti, ciptaan Allah yang sempurna, Masya Allah ukhti, Alhamdulillah dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira begitu. Ini mumilatun ma'ilat. Dan ru'usaum ka'asnimatil bukht. Dan mereka juga sangat haus perhatian tadi. Maka mereka, kata ulama, menumpuk-numpuk kain di kepalanya atau menumpuk-numpuk rambutnya sehingga lebih tinggi, sehingga terlihat oleh orang lain. Nah, ini harus dijauhi. Nah, jadi sekali lagi secara singkat, hijab syar'i adalah mudah sekali sebenarnya. Khimar sampai ke dada, lalu kemudian jilbab yang kemudian longgar, tidak kemudian ketat, tidak kemudian transparan, dan juga minus tabarruj, yang dia tidak mencari perhatian manusia. Pokoknya sesuai keumuman saja. Cari warna yang kemudian umum, cari kemudian pernak-pernik yang umum-umum juga, jangan yang aneh-aneh gitu kan ya, tiba-tiba untuk pakai teddy bear di atas kepala, itu jangan ya. Jadi ini adalah tentang masalah tabarruj. Nah, tersisa lagi, bagaimana konsep cadar misalnya, kalau ada orang pengen pakai cadar misalnya. Nah, bagaimana konsep cadar atau niqab di dalam Islam? Ini sudah final di antara para ulama bahwa memang terjadi perbedaan soalan cadar ini. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Ya, karena banyak ulama-ulama ketika meneliti tentang dalil-dalilnya tidak menemukan kesepakatan. Yang disepakati oleh para ulama ini tidak wajib. Ya, jadi ini tidak wajib. Ini disepakati oleh para ulama karena memang dalil-dalilnya tidak menuju kepada sesuatu yang wajib. Nah, misalnya contoh dalam surat An-Nur ayat 31, ulama-ulama mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Illa ma zahara minha ini Rasulullah pernah menasihati Asma binti Abu Bakar bahwa yang dimaksud dengan biasa terlihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Jadi itu sudah biasa terlihat. Berarti wajah itu bisa dilihat karena sudah biasa terlihat, dan telapak tangan itu juga biasa terlihat karena itu boleh terlihat. Nah, maka cadar tidak digolongkan oleh ulama-ulama sebagai sesuatu yang sampai kepada derajat wajib. Lalu bagaimana hukumnya? Ada ulama yang mengatakan hukumnya boleh, mubah. Ada ulama yang mengatakan sampai kepada sunnah. Tapi kami menyukai pendapat-pendapat yang kemudian tidak sampai mewajibkan tadi. Karena memang tidak sampai pada derajat wajib. Mungkin ulama-ulama yang mengatakan ya sudah ini disukai saja. Tapi tentang perkara bahwa itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para sahabiah, mohon maaf, dan itu terjadi di masa lalu, dan itu adalah sesuatu yang biasa di kalangan kaum muslimin, iya, itu adalah sesuatu yang betul. Jadi artinya kalau ada orang ingin memakai cadar ya tidak perlu untuk disulitkan. Tidak perlu untuk diolok-olok, tidak perlu dikata-katai. Misalnya contoh, oh ninja hatori, nah ini jangan. Nah kenapa? Karena itu adalah bagian daripada cara Islam, bagian sesuatu yang boleh. Sama seperti seseorang ustadz memakai peci, boleh-boleh saja. Memakai sorban, boleh-boleh saja. Tidak pakai, itu pun tidak sampai kepada hal yang dosa. Nah ini adalah bagian-bagian harus kita kenal di dalam Islam tentang pakaian-pakaian di dalam Islam. Oke, jadi yang sudah kita bahas, hijab syar'i formulanya sederhana, 2431 3359. Oh, ini berarti bukan plus. Sorry, dari tadi ini salah berarti. Nah, berarti minus. Nah, minus ya. Minus 3333. Bukan di plus ya. Jadi khimar plus jilbab minus tabarruj. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, mudah-mudahan kita disegerakan dalam beramal-amal soleh, dan mudah-mudahan dengan amal soleh itu Allah bukakan kepada kita pintu menuju ketaatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأن
أنك